Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna untuk mempelajari qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan di dalam agamanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya ilmu adalah kekuatan Islam terbesar. Kita tidak akan mengetahui betapa Islam ini adalah agama yang indah, betapa agama Islam ini agama yang mudah. Keindahan dan kemudahan dalam Islam itu kita dapati dengan ilmu. Nah, berkenaan dengan pengertian al-ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala haddatsana wa ma siwahuma illa waswasu syaitan. Bahwasanya yang namanya ilmu itu adalah qala Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian wa qala haddatsana. Jadi para ulama rahimahumullah dalam menerima hadis itu haruslah diriwayatkan dengan 3 lafaz. Lafaz yang pertama haddatsana, seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini tadi, haddatsana atau haddatsani. Kemudian yang kedua akhbarona, mengkhabarkan kepada kami, akhbarona atau akhbaroni. Yang ketiga adalah anba'ana atau anba'ani. Iya. Nah, kalau dulu pada zamannya sahabat radhiyallahu anhum itu ditambah dengan 2 lafaz, jadinya 5. Ya, kalau antara sahabat satu dengan sahabat yang lain itu meriwayatkan dengan 2 lafaz, yaitu sami'tu, saya telah mendengar, kemudian ra'aitu, saya telah melihat. Iya. Makanya dalam meriwayatkan hadis itu hanya menggunakan 3 lafaz ini sekarang setelah zamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya.
Kemudian beliau melanjutkan wa ma siwahuma illa waswasus syaitan. Jikalau ilmu itu tidak diambil dari dua itu, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat, maka itu hanya bisikan syaitan. Makanya sering kita tanya kepada para asatidzah, para dai, mana dalilnya? Kenapa demikian? Beragama, kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu akan lebih tenang jikalau tahu dalilnya. Ketika kita ditanya mana dalilnya sholat, langsung kita berikan, ini loh dalilnya sholat. Dan semuanya dengan ilmu itu di dalam Islam akan kelihatan semuanya indah, semuanya mudah. Nah, di antara kemudahan dalam Islam dan keindahan dalam Islam itu adalah bulan Dzulhijjah, yang sekarang, yang insyaallah ta'ala kita akan mendapati bulan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita di bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Nah, definisi daripada bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang ke-12 dari kalender Hijriyah. Berarti hari bulan terakhir. Dia adalah bulan yang terakhir dalam 1 tahun Hijriyah. Dinamakan Dzulhijjah karena manusia menunaikan haji pada bulan ini. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan Ashhurum Ma'lumat, ya, bulan-bulan yang telah ditentukan. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi rahimahullah menjelaskan Ashhurum Ma'lumat ini adalah bulan-bulan haji. Dimulai dari kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan haji. Nah, puncaknya pada kapan? Yaitu pada bulan Dzulhijjah. Nah, puncaknya lagi kapan? Yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah dan seterusnya sampai tanggal 13 atau sampai 15. Waalaikumsalam. Karena pada dasarnya manasik haji itu cuma sampai seminggu, minimal 5 hari. Ya, yang sudah haji alhamdulillah, yang belum semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berangkat haji lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan bulan Dzulhijjah. Abu Uthman Al-Hindi, ya, mengatakan adalah para salaf mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang utama. Jadi ada para ulama rahimahumullah ta'ala itu mengumpulkan 10 yang 3, ya, yaitu 10 hari akhir bulan Ramadan, ya, yang sudah kita lalui. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa disebut utama? Karena di sana ada Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 83 tahun lebih. Ya. Dan juga di dalam Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang insyaallah ta'ala kita akan menyongsongnya insyaallah ta'ala. Dan kemudian 10 hari pertama bulan Muharram, ya, ini adalah 3 yang 10, atau dibalik juga bisa 10 yang 3 itu. Iya. Nah, dan banyak dalil yang menjelaskan tentang itu. Ya, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Ya. Bahkan Sa'id bin Jubair apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beramal sampai tidak ada yang dapat menandinginya. Subhanallah. Makanya bil mithali yattadhihul maqal, dengan contoh apa yang akan kita katakan itu lebih bisa dipahami. Ya.
Nah, kemudian apa saja keutamaan bulan Dzulhijjah? Yang pertama, Allah bersumpah dengan hari-hari yang 10. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal fajri walayalin ashr. Ya. Demi fajar, wal fajri. Waw di sini dalam bahasa Arab disebut dengan wawul qasam. Ya, wawul qasam. Yaitu waw untuk berjanji. Tetapi di sini ya bersumpah, afan, bukan berjanji, tapi bersumpah. Tapi sumpah di sini untuk makhluk hanya Allah yang boleh. Adapun manusia bersumpah dengan menggunakan nama manusia atau makhluk tidak boleh, haram hukumnya. Hanya Allah saja yang boleh. Nah, kemudian di harokat akhirnya adalah kasrah wal fajri. Walayalin ashr, dan malam yang 10. Nah, para ulama menafsirkan walayalin ashr ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, berkata malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah penafsiran yang benar dari mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf. Siapakah salaf itu? Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah hafizahullah taala mengatakan salaf itu adalah sahabat. Ya, sahabat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya salaf itu adalah sahabat, kemudian tabi'in, dan kemudian tabi'ut tabi'in. Dua-duanya sahih. Ya, dua-duanya sahih. Pengertian keduanya benar, tidak ada yang salah. Karena salaf memang demikian. Maka setelah itu barulah yang disebut dengan khalaf. Ada yang mengatakan khalaf itu setelah para sahabat tidak ada di muka bumi, yaitu pada 100 Hijriah, setelah 100 Hijriah. Itu barulah dikatakan khalaf. Ada yang mengatakan setelah tabi'ut tabi'in kecil tidak ada. Ya. Seperti Imam Syafi'i itu termasuk tabi'ut tabi'in. Ya. Dan penafsiran ini telah sahih pula dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana beliau mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir. Bukan takwil yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin, bukan. Yang istiwa dengan istaula dan seterusnya, itu bukan itu. Ya. Tetapi yang dimaksud adalah tafsir. Makanya ahli tafsir pertama itu adalah Ibnu Abbas. Dan para ulama yang belajar kepada beliau itu diterima juga tafsirnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah beliau. Apabila datang tafsir itu dari Mujahid, ya, maka terimalah. Karena apa? Karena tafsir dari Mujahid itu beliau belajar dari Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, amalan utama yang kedua di bulan Ramadan itu adalah berjihad. Lebih baik dari berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah SAW walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Tiada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan yang sudah ditentukan oleh syariat, itulah yang dicintai. Makanya ibadah itu kaidahnya bagaimana? Pengertiannya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Itu kaidah, definisi daripada ibadah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Tolok ukur pertama dalam ibadah. 2, dicintai dan diridhai Allah.
Nah, kemudian tolok ukur kedua apa? Yaitu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ibadah itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia disyariatkan. Salat disyariatkan berarti amalan ini dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Minal aqwali wal afali adh-dhahira wal batinah. Dari perkataan dan perbuatan secara zahir dan batin. Makanya contoh konkret, bukti konkret apa? Amalan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, cari dalilnya. Kalau ada dalilnya, dipahami dengan baik bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memaknai daripada ini, kemudian amalkan. Sekiranya kalau tidak ada dalil, tidak perlu cari-cari dalil, apalagi membuat dalil, ya, kemudian mengamalkannya. Itu nanti kita akan bertanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena itu sama saja memusuhi Rasulullah dan Allah. Ya. Makanya amalan-amalan dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, nah inilah kemudahan pada zaman sahabat begitu, bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya. Pernah saya mendengar seorang enak ya berada di zaman Rasulullah. Sekiranya kalau saya berada di zaman Rasulullah. Perkataan ini tidak 100% benar. Tapi saya katakan 90% salah. Kenapa demikian? Apa bisa diyakinkan dan dipastikan kalau sekiranya dia hidup pada zaman Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah? Enggak jadi jaminan. Pamannya saja tidak beriman, apalagi orang lain, kan begitu. Iya. Ya. Makanya para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, tidak pula jihad di jalan Allah. Nah, ini membuat perbandingan dengan perbandingan yang besar dan tinggi, yaitu jihad. Rasulullah menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali setelah itu. Artinya mati syahid. Betul-betul mati syahid. Kenapa? Karena kadang seorang itu mungkin dia pergi ke medan jihad tapi niatnya salah. Seperti salah seorang yang diceritakan oleh Nabi SAW, si fulan ahli neraka, padahal sedang berjihad. Ternyata dirunut tuh sama sahabat yang lain, dicari tahu kenapa kok dia divonis oleh Rasulullah SAW sebagai ahli neraka. Ternyata ketika dia perang di jihad itu, dia kena tombak atau kena pedang, gak sabar, dia bunuh diri. Gak jadi jaminan, bahkan mau mati loh padahal. Nah, makanya apa? Kita harus selalu mempertahankan la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ya. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yang jelas bahwa sebab keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah karena pada bulan ini terkumpul ibadah-ibadah inti seperti sholat, puasa, sedekah dan haji, terutama haji. Ya. Yang mana hal itu tidak didapati pada bulan yang lain, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beramal pada bulan ini lebih suci dan lebih besar pahalanya. Nabi SAW bersabda, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari al-adha. Ya. Mujahid mengatakan amalan di 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan.
atau kita masuk ke dalam bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram itu sebagaimana yang kita pahami, sekiranya kalau itu perbuatan baik akan dilipat gandakan, perbuatan buruk pun juga sama. Ya. Makanya kalau kita perhatikan hadis pertama dari Arba'in Nawawi itu tentang hijrah. Ya, tentang hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila ilallahi wa rasulihi, fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pengulangan untuk sesuatu yang baik. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, kemudian diulang lagi oleh Rasulullah SAW, fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maknanya apa? Kalau itu perbuatan yang baik dan itu dijelaskan oleh dalil, ya, kalau dijelaskan oleh dalil berarti pasti itu adalah diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulangi. Ya. Nah, kemudian beliau membuat perbandingan lagi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, beliau tidak menyebutkan lagi. Ya. Kenapa? Maknanya adalah kalau itu perbuatan buruk jangan diulangi. Sekiranya kalau hal itu diulangi, maka tentu saja akan membuat dia itu terbiasa dengan keburukan, sehingga dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan su'ul khotimah. Walayadzubillah. Kemudian yang keempat, dianjurkan memperbanyak amalan sunnah. Ya. Karena hari-hari ini adalah hari istimewa. Beramal soleh pada waktu ini sangat besar ganjaran dan keutamaannya. Maka perbanyaklah amalan sunnah seperti sholat, membaca Al-Quran, bersedekah dan lain. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, seluruhnya adalah kemuliaan dan keutamaan. Amalan di dalamnya akan dilipat gandakan, termasuk kita sekarang ini. Kita duduk di sini di majelis ilmu ini, mempelajari qala Allah qala Rasul juga harus ikhlas. Ya. Kenapa demikian? Karena ilmu datang dari Allah. Kalau tidak diniatkan ikhlas karena Allah, nggak dapat itu ilmu. Iya. Makanya asatidzah antum yang belajar sama antum itu adalah buah daripada keikhlasan dia ketika belajar. Dan mereka itu semuanya adalah alumni pondok atau alumni menyelesaikan banyak kitab. Karena nggak mungkin asatidzah yang antum belajar itu, nggak mungkin mereka itu alumni tematik. Ya. Makanya apa? Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan mempelajari kitab dari awal sampai akhir itu lebih afdol, lebih mengokohkan. Yang kadang saya rasakan sendiri, yang namanya kaji kitab itu yang hadir sedikit. Dan itu saya rasakan ketika juga ngaji di masjidnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Unaizah, Saudi Arabia. Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk juga di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu hampir banyak sekali majelis ilmu. Tetapi yang paling banyak Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, hafizahullah taala, yang setahun kemarin beliau istilahnya istirahat, sudah tidak mengajar lagi di Masjid Nabawi seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, lebih baik dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Masya Allah. Ternyata amalan itu bertingkat-tingkat. Iya, bertingkat-tingkat, tidak stagnan dalam satu tingkatan. Ada tingkatan yang paling tinggi, ada tingkatan yang rendah. Ya. Karena bila dilihat dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pada hari-hari ini ada ibadah yang agung berupa hari Arafah 1. Kemudian hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian ibadah haji, ada 3 di sini.
ya, ibadah yang agung. Ya. Sedangkan bila dilihat dari sisi malamnya, 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Karena pada malam terakhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ini kalau malamnya. Jadi perbandingannya adalah 1 hari penuh dengan malam penuh. Itu. Kalau 1 malam penuh berarti Ramadan. Tapi kalau 1 hari penuh atau 10 hari penuh itu ada apa? Ada pertama Arafah tanggal 9. Makanya Nabi SAW bersabda, Al-Hajju bi Arafah. Haji itu adalah di Arafah, yaitu pada tanggal 9. Yang kita kadang bingung mencari fatwa yang mana. Ya, 9 Arafah itu mengikuti Indonesia atau mengikuti Saudi Arabia, kan begitu. Semoga-moga saja. Ya. Maka kaidahnya cuma satu, ketika kita menghadapi berbagai macam banyak pendapat, ya, makanya dijelaskan dalam Sahih Bukhari itu, pendapat itu atau yang kita kenal dengan mazhab itu sebenarnya tidak hanya sekedar 4. Kenapa 4 itu masyhur sampai sekarang? Karena dimasyhurkan oleh murid-muridnya. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau tidak ada niat untuk membuat mazhab. Ya. Tetapi murid-murid beliau itu yang memasyhurkan, ya, menjadikan terkenal pendapat-pendapat beliau. Makanya pendapat-pendapat beliau itu ada 2. Ketika beliau di Irak dan kemudian beliau di Mesir. Ke Mesir itu tahun 199 Hijriah. Kan beliau wafatnya pada tahun 204. Nah, ternyata sebelum beliau ke Mesir itu, beliau mempelajari fikihnya Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad. Yang waktu itu beliau, Al-Laits bin Sa'ad ini adalah imamnya Mesir. Makanya di antara salah satu mengetahui medan dakwah itu adalah mengetahui mazhab apa yang dianut oleh warga setempat. Sehingga ketika nanti ada perbedaan pendapat itu bisa disikapi dengan baik. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu punya pendapat 2. Pendapat yang lama atau yang disebut dengan qaul qadim itu ketika beliau di Irak. Dan qaul jadid itu ketika beliau di Mesir. Iya. Dan seterusnya seperti itu. Ada mazhab-mazhab yang lain seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Ishaq bin Rahawai, tadi Ibrahim An-Nakhai, Al-Laits bin Sa'ad, dan seterusnya banyak sekali. Nah, kaidahnya dalam memahami pendapat itu apa? Sekiranya kalau pendapat itu cuma 2, itu mudah. Dalam artian apa? Tinggal milih yang ini atau yang ini. Kalau banyak pendapat itulah yang kadang bingung. Tapi solusinya satu, dibaca seluruh daripada pendapat-pendapat itu. Apanya? Dalilnya. Dalil pertama, pendapat pertama, banyak itu, baca semua dalil. Baca semua dalil. Kemudian pendapat kedua, baca semua dalil itu. Terus kemudian silahkan tentukan. Seperti itu. Nah, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini kalau hari dinilai dari hari dibandingkan harinya. Nah, kalau malamnya, sedangkan malam 10 terakhir Ramadan lebih utama dari malam 10 hari pertama Dzulhijjah. Iya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengomentari ucapan gurunya. Ya. Guru dengan murid itu tidak harus satu pendapat. Al-Imam Ahmad itu muridnya siapa? Imam Syafi'i. Nyatanya beda mazhab. Walaupun keduanya tidak ada niat untuk mendirikan mazhab. Karena murid-murid beliau. Ya. Dan guru dan murid itu kadang juga tidak semanhaj dan seakidah. Contohnya siapa? Hasan Al-Basri rahimahullah. Muridnya yang sesat siapa? Wasil bin Atha, yang disebut dengan Mu'tazilah. Padahal gurunya ada di situ.
Dalam masjid besar di Basrah itu, nah, gurunya ada di situ. Ketika ada orang bertanya, muridnya si Wasil bin Atha itu langsung motong. Langsung motong, dia yang jawab padahal gurunya belum jawab. Nah, ini galil adab istilahnya. Seperti itu. Akhirnya apa? Ya, Allah sesatkan dia karena dia memilih jalan kesesatan. Nah, beliau mengatakan orang yang cerdas bila merenungkan jawaban ini tentu dia akan mendapatinya sebagai jawaban yang memuaskan. Adapun hadis yang berbunyi Sayyidus syuhuri syahrul Ramadan wa a'zamuha hurmatan Dzulhijjah. Ya. Penghulu bulan Islam adalah bulan Ramadan dan bulan yang paling agung kehormatannya adalah bulan Dzulhijjah. Maka hadis ini adalah hadis palsu dalam timbangan ahli hadis. Nah. Para jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Kemudian yang selanjutnya adalah 10 hari termasuk ya hari-hari yang ditentukan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk banyak bertasbih, bertahlil dan bertahmid. Di sebagian dalil juga mengatakan apa? Bertakbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Ya. Kemudian ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata hari-hari itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir secara marfu'. Hadis marfu' itu adalah hadis yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis mursal dan seterusnya. Ya, begitu agungnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ini hari yang dimaksud adalah 10 hari yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Ya. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW bersaksi. Ini kesaksian Nabi SAW tentang 10 hari tersebut. Ya. Termasuk hari yang paling utama di dunia. Beliau bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri, yakni ashra Dzulhijjah. Qila wala mithlahunna fi sabilillah, qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu fit turab. Hari-hari yang paling utama di dunia ini yaitu hari yang 10. Ini secara jelas Nabi SAW mengatakan demikian, yakni 10 hari pertama Dzulhijjah. Dikatakan kepada beliau termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah. Beliau menjawab termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang menutup wajahnya dengan debu. Maksudnya apa? Mati syahid. Ya. Termasuk kita sekarang belajar ini juga kalau mati syahid loh para jamaah. Mungkin nggak di antara antum pernah kenal ustadz yang namanya Ibnu Usaini? Muridnya Al-Ustadz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala. Beliau itu wafatnya, saya lupa tahunnya berapa, ketika beliau sedang belajar mengikuti daurah di Trawas waktu itu, yang kemudian dipindah ke Batu Malang. Jadi beliau itu wallah alam hari keberapa, kemudian beliau menyampaikan ringkasan daripada kajian bersama masyayikh waktu itu di sebuah radio. Setelah beliau menyelesaikan di akhir-akhir daripada jam terakhir beliau menyelesaikan itu, kemudian beliau membaca sebuah ayat yang menandakan sebuah kematian. Setelah itu beliau jatuh. Ya, beliau jatuh. Nah kemudian setelah diperiksa ternyata beliau wafat. Beliau wafat, rahimahullah ta'ala. Nah kemudian karena waktu itu beliau adalah waktu belajar, jadi seminggu itu kita daurah di situ bersama masyayikh Yordania, murid-muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala.
Nah kemudian yang memandikan beliau itu Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala. Kemudian yang mensolati dipimpin oleh Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala. Dan antum tahu berapa takbirnya? Bukan 4, tapi 6. Takbirnya 6. Saya pernah disampaikan hadis tentang itu, cuman lupa. Dan itu hadisnya sahih. Itu adalah sholat khusus bagi talibul ilmu. Bagi siapa? Bagi pelajar, penuntut ilmu. Ajib. Itu takbirnya 6, bukan 4. Kalau kita kan 4, ini takbirnya 6. Karena memang secara khusus bagi penuntut ilmu itu ada tersendiri. Iya. Itulah keutamaan belajar. Karena memang di dalam belajar itu kita akan mengetahui ilmu-ilmu mana yang harus kita pelajari dan ilmu-ilmu mana yang harus kita singkirkan. Contoh filsafat, ilmu kalam, ilmu tasawuf. Ini yang berbicara di depan antum ini pernah merasakan itu semua. Ilmu kalam, ilmu filsafat, itu kata Yahya bin Abi Katsir, ini penyakit ilmu. Kenapa dinamakan penyakit ilmu? Karena bertentangan dengan qala Rasul. Filsafat itu dalam beragama itu patokannya apa? Nih. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, akal itu punya keterbatasan. Kalau sekiranya seseorang beragama dengan akal, maka nggak mungkin yang namanya kentut itu membatalkan wudhu. Dan malah tempat keluarnya kentut sama sekali nggak dibasahin, malah harus membasahi apa? Anggota wudhu. Ini kan akal. Iya. Nah kemudian makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sekiranya agama Islam ini berdasarkan atas akal, maka antum mungkin kalau dalam bab thaharah itu ada namanya bab al-mashu 'alal khuffain. Membasuh apa? Sepatu, kaos kaki. Ya, jadi misalkan antum setelah subuh kemudian mandi, kemudian wudu, memakai kaos kaki, kemudian sepatu, ya. Kemudian antum tidak membukanya kecuali nanti setelah maghrib. Bagi yang mukim 1 hari 1 malam, bagi yang safar 3 hari 3 malam. Saya teruskan perkataan Ali bin Abi Thalib. Kalau sekiranya agama Islam ini dibangun atas akal, maka yang berhak dan wajib untuk dibersihkan ketika mengusap daripada sepatu itu bagaimana? Bawah. Karena dia yang kotor. Tetapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap sepatu beliau itu bagian atas. Itulah. Dan itu banyak sekali perkara-perkara yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah itu banyak sekali yang tidak masuk akal. Ya, itu orang-orang Mu'tazilah seperti itu. Orang-orang ahli filsafat seperti itu. Akhirnya mereka beragama dengan akal-akal mereka. Tasawuf, orang-orang sufi itu mereka beragama dengan apa? Banyak sekali hadis-hadis dhaif. Kemudian perkataan syekhnya yang jelas-jelas menyelisihi qala Allah qala Rasul. Kemudian mimpi. Padahal Rasulullah SAW menggunakan kata mimpi itu 2. Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya salihah minallah wal hulmu minasyaiton. Pertama ar-ru'ya, kedua al-hulmu. Secara makna sama, mimpi. Tetapi secara fungsi daripada kata ini berbeda. Antara ar-ru'ya dengan al-hulmu itu beda. Itulah kehebatan bahasa Arab. Nah, kemudian di dalamnya terdapat hari Arafah yang merupakan hari terbaik. Dan ibadah haji tidak sah apabila tidak wukuf di Arafah. Nabi SAW bersabda, Al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Nah makanya ya ketika kita berada di Arafah itu bisa fokus beribadah.
Dan itu semaksimal mungkin harus beribadah. Masalah perkara-perkara dunia tidak perlu khawatir. Ya, ketika saya berhaji tahun 2012 itu, misalkan di sini tempatnya wukuf, tenda-tenda, puluhan tenda. Kemudian di depan kita itu misalkan ada jalan seperti ini, itu dari sana sampai sana itu antum akan dapati mungkin sekitar 2 atau 3 sampai 5 kontainer. Itu apa? Makanan dan minuman kerjasama antara pemilik perusahaan dengan pemerintah. Dan itu semuanya gratis. Selain daripada apa? Dapat dari travel yang antum berhaji di situ. Makanya masalah makanan dan minum tidak perlu apa? Khawatir. Di sana di Saudi itu murah, Pak. Saya tinggal di sana selama 7 tahun itu yang paling mahal dalam 1 bulan itu saya mengeluarkan cuma 500.000 dan itu enak semua. Ya. Daging murah, ayam murah. Kemudian apa? Ikan murah. Telur juga murah. Di sana itu yang mahal cuma nikah tok. Nikah itu harus mengeluarkan minimal 200.000 real. Tidak tahu itu kalau antum jumlahkan itu berapa itu. Ya, itu 200.000 real sama beli rumah. Rumah itu mahal. Mobil murah 45 juta itu dapat Camry atau Hilux. Itu murah. Makan juga lebih murah lagi. Paling murah di sana itu udah paling mahal 500.000 per bulan itu sudah makan beras pandan wangi yang dari Cianjur itu enak banget itu. Sambal kemudian ayam goreng itu udah murah, paling murah. Atau saya kalkulasikan dengan real itu sekitar 150 real. Sangat murah sekali. Iya. Itu udah paling mahal. Kalau murah ya 80 real. 80 real itu 160.000 1 bulan. Seperti itu. Keberkahan daripada Saudi Arabia. Kemudian para jamaah sekalian, ya, di antara amalan-amalan yang dianjurkan di dalam bulan Dzulhijjah ini yang pertama adalah berpuasa. Ya, pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Diriwayatkan dari sebagian istri Nabi SAW. Inilah sekiranya para bapak-bapak. Dan saya minta maaf bagi ibu-ibu karena ini pembahasannya poligami. Pembahasan yang paling dicintai para bapak-bapak, dibenci ibu-ibu. Gitu? Iya. Iya. Contohlah Rasulullah SAW. Artinya apa? Bisa mengambil ilmu dari beliau. Sehingga beliau sebagian istri beliau meriwayatkan dari beliau hadis Nabi SAW. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adzil hijjati wa yawma asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin wa awwala itsnaini minasy-syahri wal khamisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9. Kenapa? Karena tanggal 10 Dzulhijjah itu haram untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari raya. Makanya Nabi SAW bersabda, Yaumul Idi, Ayyamul Idi atau Yaumul Idi, Yaumu Aklin wa Syurbin. Hari Id itu adalah hari makan dan minum. Kalau ada yang berpuasa, puasanya tidak sah. Karena apa? Dia melakukan keharaman. Ya. Hari Asyura, 3 hari Asyura itu adalah hari ke-10 bulan Muharram. 3 hari pada setiap bulan yang disebut dengan Ayyamul Bid. Ya. Dan hari Senin pertama awal bulan serta hari Kamis. Makanya Nabi SAW bersabda, hari Senin itu adalah hari kelahiranku dan aku kemudian apa? Berpuasa. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil ashri qattun." Ya.
Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini mungkin bertentangan ya. Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Imam Nawawi mengatakan perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada 10 hari tersebut, mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa karena suatu sebab. Ya, terutama uzur syar'i. Nah, kalau uzur syar'i itu tidak perlu kita apa istilahnya? Tidak perlu mengatakan sesuatu kepada orang yang tidak mengerjakan itu. Uzur syar'i itu apa? Pertama sakit. Ya kalau sakit panu ya ndak. Sakit panu buat apa itu uzur syar'i? Sekiranya sakit itu dia tidak bisa melakukan sesuatu, misalkan puasa. Ya. Kedua safar. Nah, safar ini pendapat para ulama banyak sekali. Tajuddin As-Subki, Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan la masafata fis safar. Tidak ada ukuran baku dalam safar. Kita keluar dari Rawalumbu sini, kemudian ke Bulak Kapal, kata Ibnu Hazm ini sudah safar. Itu kata Ibnu Hazm rahimahullah. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullah mengatakan minimal 2 hari. Ini kemana Pak kira-kira? Ke Eropa ya mungkin. Dari Jakarta ke Eropa. Jakarta ke Eropa berapa jam? Wallahu alam, karena kita nggak pernah ke sana. Saya pernah melakukan perjalanan terpanjang itu adalah dari Kuwait ke Cengkareng. Naik Kuwait Airways, ya. Itu 17 jam. Kalau antum dari Cengkareng ke Bandara Jeddah atau Bandara Muhammad bin Salman di Madinah itu kan cuma 9 jam 45 menit kan begitu. Ini perkataan dhaif, jelas sangat dhaif sekali. Nah, jumhur ulama ahli fikih itu mengatakan ada 3 pos. Nah, 3 pos itu para ulama ikhtilaf juga. Ada yang mengatakan 83 km Jakarta Bandung itu boleh. Ada yang mengatakan 85 kilometer. Nah, yang sahih adalah 83 kilometer. Nah, ini safar. Kemudian yang ketiga adalah hujan. Nah, hujan itu termasuk uzur syar'i. Misalkan nih antum berangkat, bapak-bapak ini berangkat ke masjid musola ini. Nah, ternyata sebelum maghrib atau ketika antum berangkat itu belum hujan. Ternyata ketika mau selesai sholat itu hujan deras banget. Nah, monggo bagi antum untuk bisa jamak. Nah, kalau jamak qashar itu hanya untuk apa? Safar saja. Jamak qashar itu hanya untuk safar. Adapun untuk jamak saja juga boleh. Atau safar dan lainnya. Atau Aisyah radhiyallahu anha memang tidak melihat beliau SAW berpuasa pada hari-hari tersebut, tetapi tidak melihatnya Aisyah radhiyallahu anha tidak mesti menunjukkan bahwa beliau SAW tidak berpuasa. Nah, ini yang harus kita pahami dalam sebuah hadis. Ya. Selama hadis itu sahih. Kemudian berpuasa Arafah di antara amalan 10 hari di awal Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'daha." Was-sanata allati ba'daha. Puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah dia akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Padahal cuma puasa satu hari. Ya. Perbandingan yang lainnya adalah dengan puasa apa? Puasa Syawal. Ya. Kemudian pada riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau bersabda, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. 1 hari puasa, 2 tahun apa? Dosa-dosa
ampuni. Tetapi para ulama rahimahullah taala menjelaskan dosa di sini maksudnya dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian takbiran. Ini yang sering kita dapati, takbiran keliling dan seterusnya. Nah, disyariatkan bertakbir, bertahmid dan bertahlil pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', al-amalu fihinna min 10 Dzulhijjati ma min ayyamin ahabbu ilallahi fa'alaikum bitasbihi wat tahlili wat takbir. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka hendaklah kalian bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Jadi tidak hanya pada tanggal 10 saja, tetapi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau bahkan sampai ayyamut tasyrik boleh bertakbir. Nah, takbir ini para jamaah sekalian tidak hanya di masjid, di pasar-pasar, di tempat kerja, ya, kemudian di jalan takbir gitu, tidak apa-apa. Tetapi tidak ada syarat untuk takbir berjamaah. Pun juga takbir keliling. Mudah atau Islam itu sebenarnya? Kalau kita mengilmui Islam itu, kita akan melihat keindahan Islam para jamaah sekalian. Dan kita akan bisa melaksanakan syariat Islam ini dengan mudah, itu dengan ilmu. Kadang sebagian orang mengatakan lebih baik saya tidak tahu karena nanti tanggung jawabnya besar. Padahal bodoh itu tanggung jawabnya lebih besar. Kenapa demikian? Karena Allah tidak diibadahi dengan kebodohan. Ya, harus tahu dalilnya. Makanya dengan sebab kebodohan itulah banyak sekali perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam Islam. Itu gara-garanya itu. Nah, kemudian memperbanyak amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu dengan memperbanyak sholat, ya, sunnah, sedekah, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Kemudian jikalau mampu adalah haji dan umroh. Ya, biasanya masyarakat kita itu kalau mumpung masih di sana itu perbanyak umroh. Ya, walaupun misalkan dia mengambil pendapat bahwasanya kalau umroh itu memotong diakhiri dengan tahallul, yaitu memotong 3 helai rambut. Walaupun yang paling afdal adalah menggundul. Gundul bahasa menghabiskan rambut itu. Ya. 10 real ya. Iya. Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia kepada Allah berhaji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Nah, kemampuan di sini para ulama rahimahumullah menjelaskan kemampuan pertama adalah kemampuan dari harta dan tenaga. Ini dua-duanya harus terpenuhi. Ya, harus terpenuhi. Kadang sebagian manusia itu, sebagian hamba Allah itu, dia punya kemampuan secara finansial, harta dan sebagainya, tapi dia tidak kuat secara tenaga atau fisik. Maka boleh dibadalkan. Atau yang kedua juga, fisik kuat seperti kita, tapi duit nggak punya, gitu. Dan seterusnya. Itu boleh dibadalkan. Kemudian kuat, makna yang kedua adalah kuat ketika dia berada di sana dan ketika meninggalkan keluarganya. Mulai dari makanan, minuman, pakaian dan seterusnya. Jikalau ketika dia haji itu hanya untuk dia saja sementara keluarganya kelaparan, berarti dia tidak mampu. Ya. Kalau dia itu kelaparan di sana tapi keluarganya enggak, dia juga tidak mampu. Ya. Karena harus terpenuhi semuanya itu. Termasuk di dalamnya juga bagi para akhwat dan ummahat.
Kalau tidak ada mahram berarti tidak ada kemampuan. Kalau sekiranya tetap berangkat, bagaimana hukumnya? Hukumnya sah. Perempuan yang berhaji dan umroh tanpa mahram hukumnya sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Ada satu syarat yang dia tidak penuhi, yaitu apa? Mahram. Nah, dosanya orang-orang travel itu apa? Menyiapkan mahram, padahal bukan. Itu beberapa tahun yang lalu saya mendapati pertanyaan dari seorang jamaah seperti itu. Ada mahram yang disiapkan oleh apa? Travel. Subhanallah, itu dosa besar para jamaah itu. Itu beratnya kalau bersama travel. Travel yang tidak takut kepada Allah. Iya. Walayyahubillah. Haji dan umrah adalah salah satu ibadah yang paling mulia dan sarana taqarrub, pendekatan diri kepada Allah yang paling afdal. Ya. Di antara keutamaan haji dan umrah adalah pertama, barang siapa yang berhaji dan umrah ke Baitullah, dia tidak berkata kotor, berbuat kefasikan, maka akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa? Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara dua umrah menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya surga. Bukan haji mabur. Mabur itu terbang. Ya, makanya biasanya jamaah haji Indonesia itu kalau sudah sampai di sana itu memperbanyak umroh. Ya. Kalau makanya di antara keutamaan bagi orang Mekah itu, dia bisa berumroh mikotnya dari rumah dia. Gitu. Makanya di antara salah satu cara, ini saya kasih tahu ke antum, itu karena ini selama saya di sana itu salah satu caranya seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman yang bekerja itu, dia mendatangkan keluarganya. Kan kalau dari Indonesia kan lebih dari 10 tahun. Gitu. Nah, dia mendatangkan orang tuanya itu dengan visa ziarah. Tahun 2006 ketika saya di sana itu, visa ziarah itu masa aktifnya itu 9 bulan. Kemudian dipangkas jadi 1 bulan. Tapi bisa diperpanjang. Maka syaratnya apa? Ketika Ramadan orang tua sudah di sana. Ya, letakkan di apartemen atau hotel atau apa, sampai nanti ketika datangnya bulan haji. Itu lebih murah. Atau bahkan sama ketika antum berhaji dengan haji apa? Furoda. Kan haji furoda kan lebih dari 300 juta ya toh? Seperti itu, Masya Allah. Nah, kemudian mereka kalau jamaah umrah itu pengen umrah lagi, mengambil mikotnya itu Hudaybiyah dan di Tan'im. Hudaybiyah atau Tan'im. Haji menghapus dosa-dosa sebelumnya. Haji mabrur termasuk seutama-utama amal setelah jihad fisabilillah. Ya, dan seterusnya. Kemudian Idul Adha, salat Idul Adha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ketika Nabi SAW tiba di Madinah, masyarakat Madinah memiliki 2 hari yang mereka rayakan dengan bermain. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, 2 hari apakah ini? Mereka menjawab, kami merayakan dengan bermain di 2 hari ini ketika zaman jahiliyah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala qad abdalakum bihima khairan minha yaumal fitri wa yauman nahar. Sesungguhnya Allah telah memberikan ganti kepada kalian 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian berkurban. Ya. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Ya. Laksanakan sholat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Sebagian para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sholat Id itu hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Bahkan pun kepada wanita yang sedang haid itu disyariatkan untuk datang ke lapangan, tapi bukan untuk sholat, untuk menyaksikan salah satu syiar besar Islam, yaitu sholat Id. Gitu. Nabi SAW
bersabda, "Mangkan lalahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan namun ia tidak berkorban, maka jangan mendekati masjid kami. Sebagian ulama berpendapat dengan dasar hadis di atas bahwa hukum menyembelih binatang kurban bagi seseorang adalah wajib bagi yang mampu. Nah, saya kira kita juga mendapati sebuah hadis bahwasanya apa? Satu kambing itu bisa untuk satu keluarga. Iya. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya sudah. Iya. Makanya semakin kita tahu ilmunya akan semakin mudah dalam menjalankan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Dzulhijjah dan memberikan kita kemampuan melaksanakan seluruh apa-apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan? Dipersilakan. G. Mendaftar suami istri daftar haji. Iya. Ya, salah satunya akhirnya suaminya ibadah itu pas panggilan perempuannya maksa itu termasuk enggak, orang maksa itu berangkat boleh apa enggak? Pertama, kita lihat dari peraturan pemerintah dulu, Pak. Ya. Biasanya yang saya tahu sampai sekarang wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau yang daftar itu suami istri, qadarullah ada salah satu wafat. Ternyata oleh pemerintah tidak boleh dibadalkan. Nah itu saya tanya juga, itu duitnya kembali apa enggak? Enggak. Nah inilah kadang kita itu ada keinginan, qadarullah masyafal, kita terhambatnya di pemerintah. Sering sekali kan seperti itu. Kita doakan semoga pemerintah kita baik. Gitu. Nah kemudian sekiranya kalau tidak ada pembatalan seperti itu, maka boleh bagi ahlinya untuk menggantikan. Iya. Entah itu anak pertama kah perempuan, intinya ada ahlinya, ataukah anaknya pertama berupa seorang laki-laki, intinya ahlinya yang bisa menggantikan itu, maka boleh-boleh saja. Nah kalau sekiranya kalau ada perempuan yang bukan mahram, sebenarnya mertua itu kan bukan mahram sebenarnya, itu kan, wallahu a'lam. Itu. Nah kalau dipaksain berangkat atau sendiri, itu sah nggak hajinya? Sah, karena apa? Syarat-syarat haji itu terpenuhi, Mbak. Kecuali satu, yaitu mahram, maka dia berdosa. Itu saja. Nah, mahram itu sebenarnya tidak hanya pada untuk haji, tetapi untuk safar. Nah, biasanya mahram itu identiknya adalah untuk safar. Nah, haji itu juga safar sebenarnya. Makanya dari Mekah, kemudian ke Arafah, kemudian Musdalifah, ke Mina, itu kan butuh waktu, Pak, itu. Makanya disyariatkan ketika safar itu boleh apa? Menjamak dan mengqasar sholat. Yang awalnya 4 rakaat. Ada kambing di sini. 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan asal sholat itu sebenarnya 2 rakaat. Asal sholat itu yang maghrib, isya, zuhur, asar itu aslinya 2 rakaat. Tetapi keadaan manusia itu ada yang safar, ada yang mukim. Yang mukim itu ditambah dengan 2 rakaat. Sehingga ketika seseorang melakukan sebuah perjalanan, maka dikembalikan pada hukum asalnya dia sholat itu, yaitu 2 rakaat. Begitu, Pak. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Iya. Tadi kan satu kurban kambing untuk satu keluarga. Semisal uang untuk membeli kambing itu patungan dari anak-anak boleh? Boleh. Boleh. Itu kambing ya, Ustaz, bukan sapi, boleh ya? Iya, kambing juga boleh.
Iya. Dalam berkorban memang diharuskan hakikah dulu ya. Apa? Hakikah. Enggak harus. Tidak ada keharusan untuk itu. Tidak ada keterangan para ulama rahimahullah ta'ala harus akikah dulu. Akikah itu syariat berbeda dengan berkurban. Akikah kapan waktu boleh? Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis itu akan Nabi SAW. Nabi SAW mengakikahi dirinya sendiri. Nah, adapun kurban itu hanya tiga hari, 10, 11, 12 saja. Selain itu tidak dikatakan kurban. Iya. Selain itu dikatakan sebagai sedekah. Nah, tidak harus. Wallah. Iya, boleh. Berkorban dulu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Kalau untuk akikoh itu anaknya sudah balik itu boleh tidak Ustaz? Boleh. Minimal seorang anak diakikahi itu adalah hari ke-7, itu paling minimal. Kalau sekiranya orang tua itu tidak mampu untuk mengakikahi anaknya, boleh diakikahkan nanti ketika apa? Punya uang lebih. Kalau sekiranya orang tua keduanya itu wafat dan belum sempat untuk mengakikahi anaknya boleh mengakikahi dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Apa daging akikah itu bisa dimakan untuk keselamatan hajatan? Ustaz, misalkan kita akikah anak pas waktu anaknya menikah, Pak, mampu Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena memang para ulama tidak menekankan harus akikah itu harus begitu, tidak. Sekalian kan begitu ya? Iya, boleh. Wallahu a'lam. Iya. Karena pas punya duit kita. Nah. Kurban, Ustaz. Iya. Ada orang pendapat mungkin dia belum bisa korban, tapi di kehidupan dia itu banyak utang piutang. Nah, gimana dia juga boro-boro mau korban, utang gua aja habis itu belum lunas gitu. Masih ada 1 tahun utang piutang gitu kan waktunya. Maka hutangnya harus diselesaikan dulu. Seumur hidupnya dia nggak berkorban tidak apa-apa, yang penting hutang. Kenapa demikian? Hutang itu lebih berat daripada kurban. Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi. Jiwa seorang itu tergantung. Belum sampai dia itu mempunyai hutang tapi sudah bayarkan. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak mau mensolati seorang sahabat yang punya utang 1 dinar, padahal 1 dinar. Sampai ada yang menanggung dia, seorang sahabat, ya, barulah beliau SAW itu mau mensolati dia. Hutang dulu. Kan nggak mungkin kita mau dikejar-kejar hutang. Dia korban kalau masih ingat nggak sah korban. Kalau tidak saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Cuman intinya harus utangnya dulu gitu. Iya. Tapi itu maksudnya hutang. Hutang apa aja? Misalkan ada perusahaan tuh kan kemungkinan punya hutang juga itu. Iya. Mereka berkurban. Gimana itu sistemnya? Maka hutangnya dulu harus dibayarkan. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Ya, kenapa demikian para jamaah? Hutang itu kan nggak ada yang tahu kecuali dia. Nah, kurban yang tahu siapa? Banyak. Gitu. Sehingga apa? Di dalam mindset dia itu lebih baik dilihat orang daripada tidak, kan begitu. Ego, akhirnya jadinya ego, kemudian apa? Akhirnya korbannya tidak ikhlas. Karena apa? Karena sekarang sebagian manusia itu ibadah kadang pengen dilihat orang, gitu. Sekalipun dari finansial dia mampu. Iya. Tidak Iya. mobil, punya rumah. Iya. Tapi dia punya utang usaha gitu. Iya. Nah, makanya disitulah masalahnya di gengsi, bukan fungsi. Itu.
Itu masalah yang dia buat sendiri, tapi dia tidak mampu menyelesaikan masalah itu kayak gitu. Iya. Padahal utang itu lebih berat daripada berkorban. Kita nggak berkorban pun nggak masalah kok, oleh syariat pun juga nggak ngurusin gitu loh. Kecuali jikalau kita mampu, kita nggak punya hutang, tapi kita tidak mau berkorban, itu baru dicela oleh agama. Kalau kita tidak mampu, nggak apa-apa, gitu loh. Nah kalau agama saja tidak mencela dan tidak mengatur, apa iya manusia mau mengatur gitu? Itu. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ini dibagikan atau secara cuma-cuma atau gimana, Pak? Saya tidak tahu, Pak. Ustaz, maaf mau nanya, Ustaz. Nggih, monggo. Misalnya saya punya anak, terus dia belum akikah. Akikahnya kita kambing yang akikah itu kita bawa ke tempat penyembelihan kurban. Oh, enggak, jangan. Itu beda, Pak. Jadi kalau sekiranya waktunya akikah terus kemudian bertepatan dengan Idul Adha kemudian antum bawa ke situ, enggak. Karena apa? Syariatnya berbeda antara akikah dengan kurban. Jadi nanti itu kambingnya nanti jadinya bukan kambing akikah tapi kambing kurban. Jadi tidak boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pripun Pak niki, Pak? Hah? Kepada yang bertanya. Monggo Pak. Pak itu tadi yang banyak. Terserah antum nanti ummahat juga ini. Berarti ke antum. Monggo Pak. Ada yang poligami ini juga. Cukup? Nggih. Kalau takbiran di jalan itu misalnya kita sendiri itu harus keras atau boleh? Untuk kita sendiri. Berarti sir juga boleh. Sir boleh, jahar boleh. Tapi jaharnya pun, kerasnya pun yang dengar juga kita. Antum jalan dari musola ini ke rumah, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya, begitu. Nggak harus pakai mic. Apalagi kalau di Jabodetabek ini kalau takbir keliling, oh macet itu. Ya, di desa aja yang tidak terbiasa dengan kemacetan, ada takbir keliling jadinya macet. Makanya itu tadi, kalau dengan ilmu, insya Allah syariat itu betul-betul mudah di hadapan kita. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.